Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mutiara Sani Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan analisis data SEM yang sebelumnya menggunakan aplikasi Imeji, dan sekarang dilanjut menggunakan aplikasi Origin. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa ini merupakan data SEM dari senyawa satu, di mana senyawa satu itu terjadi penumpukan partikel. Nah, sebelum kita ke origin, di sini kita membutuhkan data diameternya untuk dipindahkan ke origin. Nah, karena kita membutuhkan data diameter, kita juga untuk mencari diameter kita membutuhkan nilai R kuadrat dan jari-jarinya terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk mencari nilai R kuadrat ini, area dibagi 3,14 yang merupakan rumus lingkaran. Kita tarik. Selanjutnya untuk mencari jari-jari, rumusnya menggunakan formula SQRT dan pilih nilai R kuadrat. Kita kurung tutup, enter. Kita tarik. Nah, apabila telah menemukan nilai R kuadrat dan jari-jarinya, kita bisa mengetahui nilai dari diameternya, yaitu dengan cara jari-jari dikali 2. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai data dari diameternya, kita bisa pindahkan data ini ke origin. Kita pindahkan datanya ke origin, kita namai diameter. Nah, selanjutnya kita blok bagian sumbu Y, kita ke plot, lalu cari statistik, lalu ke histogram. Nah, setelah mendapatkan histogramnya, kita klik di bagian mana saja, lalu kita go to bin worksheet. Nah, setelah mendapatkan data bin center dan count, kita blok data ini, lalu kita ke plot, cari kolom bar atau pie, pilih kolom. Nah, setelah mendapatkan data dari bin center ini, kita klik datanya, lalu lalu ke fitting, lalu pilih non-linear curve, lalu open dialog. Nah, setelah muncul ini, di sini bisa dilihat ya function selection. Dalam kategorinya kita ubah menjadi pick function. Untuk functionnya kita ubah menjadi log normal. Nah, setelah ini kita ke advance. Lalu kita cari COD. Ke quantity stock compute, fit statistik. Nah, kita checklist bagian R square COD. Selanjutnya, klik fit. Oke. Nah, ini merupakan data dari COD-nya. Bisa dilihat di sini nilai dari R square COD-nya yaitu 0,93885. Di mana rentangnya itu dari 0 sampai 1, yang artinya semakin mendekati 1 semakin bagus. Nah, kita juga bisa melihat nilainya di sebelah sini. Nah, itu merupakan hasil histogram dari senyawa yang pertama.
Oke, selanjutnya kita akan analisis data senyawa yang kedua menggunakan cara manual. Ini bisa dilihat ya bahwa ini merupakan data senyawa yang kedua yang tidak terjadi penumpukan partikel. Seperti pada sebelumnya, kita membutuhkan data diameter, di mana kita pasti akan mencari data R kuadrat dan R terlebih dahulu. Untuk R-nya seperti tadi, kita akan menggunakan rumus formula. Untuk D-nya pun kita akan menggunakan Setelah mendapatkan nilai diameter seperti sebelumnya, kita akan masukkan datanya ke origin. Pada sumbu Y, kita namai dia. Kita blok, lalu kita plot, statistik, histogram. Nah, ini merupakan histogramnya. Kita klik kanan, go to bin worksheet. Nah, ini merupakan hasil dari bin worksheet. Ada bin center dan bin count. Kita blok bagian sini. Lalu kita ke plot, kolom, bar, atau pie, dan kita pilih kolom. Nah, setelah mendapatkan kolom bin centernya, kita klik 2 kali, lalu analyze, lalu fitting, non-linear, cube fit, lalu open dialog. Pada function selection, kategorinya kita ganti menjadi fit function, pada functionnya kita ganti menjadi log normal. Setelah ini lalu kita ke advance, kita cari COD-nya. Fit. Nah, ini merupakan hasil dari nilai COD data SEM senyawa kedua menggunakan cara manual, yaitu 0,96645. Bisa kita bandingkan dengan senyawa yang kedua menggunakan cara cepat. Oke, selanjutnya ini merupakan senyawa kedua yang tidak terjadi penumpukan partikel menggunakan cara cepat atau threshold. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mencari nilai dari diameternya. Nah, sebelum itu kita membutuhkan data R pangkat 2 dan jari-jari. Untuk mencari R pangkat 2 yaitu area dibagi 3,14 yang merupakan rumus lingkaran. Kita tarik ke bawah. Untuk R-nya, jari-jarinya, kita menggunakan formula SQRT, lalu masukkan nilai R pangkat 2, kurung tutup, lalu kita tarik ke bawah. Untuk nilai diameternya, yaitu R2 dikali, maksudnya jari-jari dikali 2. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah mendapatkan nilai diameternya, kita copy, lalu masukkan ke origin.
kita namai diameter pada sumbu Y, lalu kita blok, kita plotkan menggunakan statistik, histogram. Nah, lalu kita klik histogramnya, kita klik kanan, lalu go to the worksheet. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan data bin center dan bin count. Lalu kita blok bagian ini, lalu kita plotkan lagi menggunakan kolom. Nah, setelah itu kita klik 2 pada data ini, lalu kita analisis, kita klik fitting, lalu klik non-linear curve fit, lalu open dialog. Setelah itu kita ganti bagian function selection pada kategori menjadi pick function, dan pada functionnya menjadi log normal. Untuk advance-nya kita klik bagian COD. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data nilai R² COD-nya yaitu 0,93462. Di mana pada sebelumnya itu yang menggunakan cara manual berada pada 0,96645. Mungkin terjadinya sedikit perbedaan antara nilai pada data senyawa 2 menggunakan metode manual dan menggunakan metode threshold. Hal tersebut terjadi karena perbedaan metode yang dilakukan. Untuk metode manual itu bisa dilihat ya pada video sebelumnya. Mencari diameternya itu dilakukan satu-satu. Sedangkan pada threshold itu mungkin saja ada sebagian partikel yang tidak tampak atau tidak terlihat bertumpukan, tapi ternyata bertumpukan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa hasil yang didapatkan terdapat perbedaan, mungkin walaupun tidak terlalu signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.